wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you're always fine and healthy. Dan kembali lagi bersama Bunda Ajeng dalam mata pelajaran TIK. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Let's start our lesson today with reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well, anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang dampak media sosial. Sudah siap? Oke, apabila sudah siap, mari kita mulai. Nah, anak-anakku, tahukah anak-anak bagaimana kita dulu berkomunikasi? Mungkin zaman dahulu orang-orang berkomunikasi menggunakan surat yang diantarkan oleh burung merpati, seperti ini. Nah, setelah itu mereka juga mulai menggunakan komunikasi dengan barang-barang yang bukan barang elektronik. Contohnya seperti pada ilustrasi berikut ini. Wah, siapa yang sudah pernah melakukan hal-hal tersebut? Nah, seiring perkembangan zaman ditemukanlah teknologi yang bernama Telegram. Nah, Telegram juga digunakan sebagai alat komunikasi. Karena zaman terus berkembang, maka ditemukanlah teknologi yang bernama telepon. Seperti pada gambar, ada orang-orang yang sedang mengantri untuk menghubungi temannya atau menghubungi orang lain di luar sana menggunakan telepon di wartel atau warung telekomunikasi. Nah, semenjak ada sosial media, kita dapat berkomunikasi dengan orang lain hanya dengan menggenggam ponsel kita. Jadi, salah satu dampak hadirnya sosial media di dunia kita yaitu yang pertama untuk mempermudah komunikasi. Nah, selanjutnya, apabila anak-anak sedang ingin mencari informasi, apa yang anak-anak lakukan? Mungkin kita juga bisa membaca koran di dinding seperti ini. Biasanya koran dinding seperti ini ada di kantor kecamatan, kantor kelurahan, maupun di tempat-tempat umum lainnya. Dulu orang juga sering mencari informasi di televisi, bahkan sampai sekarang orang-orang masih mencari informasi di televisi. Namun sejak adanya sosial media, informasi tidak hanya di televisi, tapi informasi akan bisa lebih cepat lagi datang ke ponsel kita dan kita akan lebih mudah dalam mencari informasi. Jadi dampak sosial media yang kedua yaitu mempermudah mencari informasi. Baik, mari kita lihat dampak sosial media yang ketiga. Nah, ini adalah orang-orang yang sedang berbisnis di pasar. Wah, bisnis dan berdagang ya. Nah, anak-anak, coba kita lihat bagaimana mereka melakukan bisnis dan berdagang. Contohnya seperti ini. Yang pertama di pasar. Kemudian ada juga yang melakukan berdagang, berbisnis dengan keliling seperti ini. Ini adalah pedagang keliling. Nah, semenjak adanya sosial media, banyak sekali orang yang sudah menjalankan bisnisnya melalui sosial media. Selain itu, sekarang banyak fitur sosial media yang sudah di-upgrade dan ditambahkan fitur bisnis online seperti ini. Jadi, dampak sosial media yang ketiga yaitu adalah sosial media digunakan sebagai sarana berbisnis. Nah, dampak yang keempat, coba mari kita lihat gambar tersebut. Nah, gambar ini adalah gambar pasar malam. Pasti anak-anak pernah ke pasar malam ya. Kita ke pasar malam kalau ingin mencari hiburan. Selain itu, kita juga dapat mencari hiburan di wahana-wahana seperti ini. Ayo, siapa yang sudah pernah ke wahana seperti ini untuk mencari hiburan? Selain itu, kita juga sering mencari hiburan di konser-konser seperti ini. Nah, semenjak adanya sosial media, untuk mencari hiburan kita tidak perlu repot-repot keluar rumah, mencari pasar malam, mencari wahana-wahana hiburan yang lain, ataupun konser-konser yang lain. Tapi kita juga bisa mendapatkan hiburan-hiburan sederhana hanya dari rumah saja dengan menggunakan sosial media. Jadi, dampak sosial media yang keempat yaitu sebagai sarana hiburan. Nah, kemudian Bunda mau tanya, bagaimana anak-anak belajar? Ya, tentu akan seperti ini. Kita belajar dengan buku, dengan menulis. Namun,
Saat ini dengan sosial media kita tidak hanya dengan buku dan dengan tulisan, kita juga bisa belajar melalui sosial media. Nah, contohnya seperti akun YouTube milik Sekolah Teladan Yogyakarta. Nah, apalagi di masa pandemi seperti ini, sosial media akan sangat bermanfaat untuk pembelajaran kita. Jadi, dampak sosial media yang nomor 5 yaitu sosial media digunakan sebagai sarana pembelajaran. Nah, mari kita review lagi dampak sosial media yang positif. Yang pertama yaitu untuk memudahkan komunikasi, kemudian memudahkan pencarian informasi, selanjutnya sebagai sarana berbisnis, terus sebagai sarana hiburan dan sebagai sarana pembelajaran. Namun di samping dampak positif tersebut tentu saja ada dampak negatifnya. Mari kita lihat. Dampak negatif yang pertama yaitu mengganggu kesehatan mental. Nah, banyak penelitian yang mengungkapkan penggunaan media sosial ini berkontribusi terhadap kesehatan mental yang buruk di negara berkembang, termasuk negara Indonesia. Yang kedua yaitu kecemburuan sosial. Nah, adanya tingkat ketimpangan yang tinggi di Indonesia dan disorot di media sosial bisa menyebabkan kecemburuan dan kebencian. Orang akan cenderung menilai negatif ketika melihat gambar atau postingan bagaimana orang lain hidup di media sosial. Padahal ketika kita biasanya mau posting di media sosial, pasti akan yang diposting hanyalah yang baik-baik saja. Karena hidup manusia itu selalu berputar, pasti kita menemukan hal yang baik dan hal yang buruk. Tapi biasanya orang yang diposting adalah hal yang baik-baik saja. Nah, yang ketiga yaitu masalah harga diri dan pencari perhatian. Nah, kesehatan mental yang ditimbulkan dari dampak media sosial dari sisi negatif tak cuma berupa ketidakbahagiaan dan depresi saja ya. Masalah harga diri dan menjadi sosok yang mencari perhatian juga menjadi dampak negatif dari kecanduan media sosial. Foto dengan filter sempurna yang muncul di Instagram akan membuat sebagian besar orang akan merasa rendah diri atau membuat harga diri mereka terluka. Nah, mereka akan mulai membandingkan diri dengan orang yang mereka follow di media sosial. Dengan begitu, orang akan mencari perhatian lebih di media sosial. Baik, dampak selanjutnya yaitu adalah tersebarnya pornografi. Nah, dampak media sosial dari sisi negatif sering dihubungkan dengan hal-hal yang berbau pornografi. Hal ini karena memang banyak sekali konten pornografi yang ada di media sosial. Jika tidak ditanggulangi, terlalu banyak konten tersebut akan berbahaya, terutama bagi anak-anak yang di bawah umur. Dampak selanjutnya yaitu persebaran informasi palsu atau hoax. Nah, salah satu dampak media sosial adalah mempercepat penyebaran informasi tanpa adanya batasan apakah informasi itu informasi yang benar atau informasi yang tidak benar. Hal yang perlu diwaspadai adalah persebaran informasi palsu yang terkadang menjadi masalah yang lebih kompleks hingga kerusuhan yang bisa terjadi. Jadi, alangkah baiknya sebelum kita menyebarkan informasi di media sosial, kita cross check dulu, kita cek kembali, kita periksa kembali apakah informasi tersebut adalah informasi yang benar atau hoax. Nah, itu tadi materi kita. Kali ini Bunda punya tantangan untuk anak-anak. Nah, tantangan dari Bunda, silakan anak-anak menyebutkan apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah dampak negatif dari media sosial. Nah, jawaban anak-anak jangan lupa di-submit di e-learning ya. Bunda tunggu. Tetap semangat karena semua anak di teladan itu hebat. Baik, itu tadi materi kita hari ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, anak-anak bisa menghubungi Bunda Ajeng, mencari di buku ataupun browsing di internet. Oke? Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Well, that's all from me. Thanks for your attention. Stay healthy, be happy always, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.